dan dikatakan kepada mereka bahwa Allah telah mengangkat Talut sebagai raja mereka. Tapi mereka tidak mau, mereka demonstrasi, mereka melawan keputusan itu. Mereka tidak suka dengan keputusan itu. Apa kata mereka? Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki min wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Bagaimana mungkin Talut orang miskin itu jadi raja kami? Bagaimana mungkin Talut yang bukan bangsawan itu menjadi pemimpin kami? Bagaimana mungkin Talut yang bukan keturunan darah biru memimpin kami? Kamilah yang berhak, kamilah yang berhak memimpin. Sedangkan Talut tidak berhak karena dia orang miskin, sedang kami itu adalah orang-orang kaya. Lalu Nabi mengatakan, qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah telah memilih Talut sebagai rajamu dan telah melebihkan Talut dengan ilmu yang luas dan fisik yang sempurna, fisiknya sehat. Itulah pilihan Allah dalam mencari pemimpin. Al-Quran menganjurkan kepada kita bukan karena hartanya, tapi karena ilmunya yang luas dan sehat jasmani dan rohani. Jamaah yang dirahmati Allah, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel di Al-Quran disebutkan sebagai kelompok orang yang sangat keras perlawanannya kepada umat Islam, paling keras permusuhannya kepada umat Islam. Coba perhatikan apa yang saat ini terjadi di Palestina, seperti itu. Dan itu digambarkan di dalam Al-Quran. La tajidanna asadan nasi adawatan ladina amanul yahuda waladina asyraku. Sungguh kalian akan mendapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang Islam adalah orang-orang Yahudi dan juga orang-orang musyrik. Mereka melakukan kedzaliman dimanapun berada dari dulu sampai sekarang. Kenapa mereka bisa berbuat semena-mena seperti itu? Dzalika bi annahum qalu laisa 'alaina fil ummiyina sabil wa yaquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Karena mereka berpendapat, mereka percaya kalau mereka melakukan kedzaliman terhadap umat Islam, mereka tidak berdosa. Mereka tidak akan dikenakan sanksi oleh Allah kalau mereka melakukan kezaliman kepada umat Islam. Itulah akibatnya kita bisa saksikan sekarang banyak anak-anak, banyak ibu-ibu dibantai. Itulah Yahudi. Dan di Quran juga disampaikan kepada kita ada kelompok orang yang sangat akrab persahabatannya dengan umat Islam. Sangat akrab. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang Kristen. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu ladzina qalu inna nasara. Dzalika bi anna minhum qissisina wa urbana wa annahum la yastakbirun. Sungguh kalian akan mendapati orang-orang yang sangat akrab persahabatannya dengan orang Islam adalah mereka yang mengatakan kami ini adalah Nasrani. Kenapa? Karena di antara mereka ada pendeta-pendeta dan rahbi-rahbi dan mereka tidak menyombongkan diri. Sehingga kita bisa saksikan orang-orang Kristen ini sering bagi-bagi sembako, sering kasih angpau, berbaik kepada umat Islam. Kenapa? Karena menganggap umat Islam ini adalah domba-domba yang tersesat. Jadi mereka pengen kita kembali kepada mereka. Tetapi ingat bahwa meskipun orang Nasrani itu berbaik hati kepada kita, bahkan sampai Banser pun jaga gereja mereka, kenyataannya di dalam Al-Quran dikatakan orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi tidak akan rela kepada umat Islam sampai kita mengikuti agama mereka. Walan tardu angkal Yahuda wala nasara hatta
hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan rela orang Yahudi terhadap umat Islam, tidak akan rela orang Nasrani terhadap umat Islam sampai kita ikut mereka. Sehingga Allah menyatakan di dalam Al-Quran, jangan pilih orang Nasrani, jangan pilih orang Yahudi sebagai pemimpin. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wa nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'da wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah jadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin, sebagai wali, sebagai teman setia, karena mereka satu sama lain adalah saling memimpin. Barang siapa di antara kita umat Islam yang memilih mereka sebagai pemimpin, maka kita termasuk golongan mereka, dan Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang-orang yang zalim. Itulah peringatan di dalam Al-Quran. Kenapa kita nggak boleh memilih mereka sebagai pemimpin? Karena mereka tidak rela dengan kita. Mereka ingin Islam itu hancur. Kalau kita pilih mereka sebagai pemimpin, maka mereka akan membuat kebijakan yang merugikan umat Islam, biar Islam itu hancur. Bisa jadi bila mereka berkuasa di DPR dan di mana saja, mereka akan membuat kebijakan yang anti terhadap Islam, melegalisasi perkawinan sejenis, melegalisasi perkawinan antar agama, melegalisasi togel, melegalisasi minuman keras dan kemaksiatan lainnya. Itulah maka Allah wanti-wanti. Dan Al-Quran mengatakan, bagi kita orang yang beriman, berislam, sholat dan haji, tapi kita masih memilih mereka sebagai pemimpin, kita disebut sebagai orang munafik. Kita adalah orang munafik. Alladzina yatahidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtahuna indahumul izzah fa innal izzata lillahi jami'a. Orang-orang yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang beriman, itu artinya kita itu mencari kekuatan di samping mereka. Fa innal izzata lillahi jami'a. Padahal semua kekuatan itu milik Allah semuanya. Jamaah yang dirahmati Allah, Al-Quran menegaskan kembali berkali-kali, jangan pilih orang kafir sebagai pemimpin. Kenapa? Kalau kita pilih mereka sebagai pemimpin, itu artinya kita menantang agar Allah mengajak kita. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin aturiduna an tas'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah pilih orang kafir menjadi pemimpin. Apakah kamu ingin agar Allah mengajar kamu? Jamaah yang dirahmati Allah, adab itu gak harus di akhirat. Bisa jadi di dunia hidupnya tidak berkah, tidak akan bahagia. Oleh karena itu, jamaah sekalian, mari kita ingat-ingat, pastikan bahwa kita itu memilih sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Al-Quran. Karena pesta demokrasi bukan sekedar demokrasi bagi umat Islam, tapi ini adalah ujian. Apakah kita taat kepada Al-Quran atau taat kepada nafsu kita? Jamaah yang dirahmati Allah, kita semuanya punya tugas. Para nabi, para kiai, para ustadz, semua umat Islam punya tugas, yaitu memenangkan agama ini atas agama-agama yang lain. Inilah politik umat Islam, membuat Islam jaya dimanapun berada. Waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk, yaitu Al-Quran dan agama yang hak, untuk dimenangkan atas seluruh agama. Itulah tugas kita. Oleh karena itu, sekali lagi, pastikan diri kita, anak kita, istri kita, tetangga kita, saudara-saudara kita, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita kenal, jangan pilih orang kafir jadi pemimpin, jadi anggota DPR. Jangan. Pastikan namanya siapa, pastikan agamanya apa, itu yang paling penting.